Selamat pagi, ya jumpa lagi. Pagi. Kita ketemu lagi di acara MDP Live ya. Kali ini di episode kali ini kita membahas ngobrol bareng alumni MDP. Siapa sih alumni MDP sekarang yang kita ajak ngobrol pagi ini? Ya, di sebelah saya ini ada Samuel ya. Samuel ini merupakan alumni Sistem Informasi STIMIK MDP ya, jurusan Sistem Informasi angkatan 2000 berapa Samuel? 2014. Oke, angkatan 2014. Nah, Samuel ini merupakan owner dari Cilubah Case. Ayo, siapa di sini yang tidak tahu Cilubah Case? Saya tahu semua kan, itu kan sangat terkenal ya di Palembang gitu. Amin. Oke. Apa kabar nih Samuel? Baik Pak, baik. Puasa? Puasa alhamdulillah. Alhamdulillah puasa ya. Oke, jadi selama sejam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol nih ya seputar usaha Samuel, terus juga bagaimana dulu pas kuliah ya Samuel ya, mau ngobrol gitu. Sekarang sibuk apa Jason? Sekarang sibuk lagi bangun bisnis inilah. Oh ya, jadi fokus di jadi bisnis. masih fokus di ini ya, Usaha Cilubah casing ya. ini, ya. Belum ada expand ke yang lain ya. Belum. Ya? Oke. Terus gimana nih sekarang bisnisnya San? Bisnis sekarang kan lagi Covid nih Pak. Iya. Kami jadi pelaku UKM pasti ada penurunan omset. Nah, tapi kayak mana Cilubah Case tetap omsetnya tetap stabil, ya kami arah ke yang dari offline jadi ke online, yang biasa datang harus ke toko. Kita harus dukung pemerintah juga untuk jaga jarak tadi kan Pak, untuk mengurangi kerumunan. Nah, makanya kita ada untuk dukung customer kami kasih promo gratis ongkir untuk belanja dari rumah. Nah, ayo. Jadi di rumah aja ya belanja. Iya, gitu ya. di rumah aja Pak. Oke, tapi sebelum kita lanjut lagi ya, jadi saya mau ingatkan kepada teman-teman yang lagi nonton kita nih, ya ngobrol. Jadi nanti akan ada door prize, ya door prize untuk kalian yang mengikuti ngobrol bareng alumni hari ini. Itu door prize-nya lumayan banyak, menarik. Jadi ada banyak. Yang pertama itu ada pulsa 50.000. Jadi untuk 2 orang, jadi masing-masing akan mendapatkan pulsa 50.000. Kemudian ada headset game ya. Oh, jadi kalau yang hobi main game itu ada headset game. Kemudian nih ada lagi door prize dari Cilubah Case. Iya, Cilubah Case dari gestar kita. Itu ada voucher belanja di Cilubah sebesar 100.000. Jadi untuk 2 orang jadi masing-masing 100.000. Nah, jadi kalian harus terus pantengin ke MDP Live, ngobrol bareng alumni. Nanti akan ada registrasi ulang ya, daftar ulang untuk yang hadir di sini. Jadi nanti di tengah-tengah acara nanti kita akan share link untuk melakukan daftar ulang. Nah, kalian silakan daftar ulang. Jadi kalau yang daftar ulang itu akan bisa mendapatkan door prize ya, dan juga mendapatkan sertifikat. Ya, gitu, sertifikat. Jadi kalau udah daftar ulang nggak kita kasih gitu ya. Oke, lanjut lagi nih kita ke alumni kita. Samuel. Oke. Ya. Aku penasaran Samuel. Nama Cilubah tuh apa sih, dari mana sih? Filosofinya apa? Filosofi. Cilubah Case ya. Dari awal bisnis aku pengen kasih nama sendiri sebenarnya Pak. Tapi ketika aku berbisnis, kakak aku sudah punya bisnis duluan, Cilubah Shop namanya. Oke. Nah, kakak kasih kenapa tidak Cilubah Case, namanya Cilubah Case baik itu. Jadi kayak ada holding Cilubah, ada dari kakak yang Cilubah Shop gitu. Mungkin produknya bukan case ya. Samuel yang buat yang unit yang casing jual. Jadi Cilubah tuh lebih utuh, lebih lengkap. Jadi kan ada customer yang mau belanja baju, tapi ada bisa belanja casing juga sekalian. Nah, ini konsep baru kan, belum banyak yang ada yang kayak ini. Biasanya kalau casing di counter-counter. Nah, itu sih menurut. Iya, kalau di counter kan biasa kan ada yang jual pulsa, ada yang jual handphone, udah fokus ya. Tapi kalau Samuel ini fokus case aja gitu. Case, tapi case-nya yang fashion, yang menarik kayak itu.
yang lagi ini ya, yang- lagi in lah ya. Iya, girly lah. Iya. Biasanya cewek-cewek Iya, suka. Iya, banyakan cewek. Kalau kayak kita sih, kayak aku standarnya yang warna hitam Yang gitu, polos-polos lah ya. polos gitu. Biasanya kalau cewek tuh banyak-banyak yang lucu-lucu gitu ya. Oke. Kalau boleh tahu dulu pertama kali kalau saya di Jalan Merdeka ya, atau di mana sebelumnya? Outlet pertamanya? Outlet pertama di Ciluba Shop di Merdeka. Oh, di betul, Pak. Merdeka ya. Sekarang udah berapa cabangnya? Cabang udah ada 3, terus udah ada gudang di Jakarta. Oh, Alhamdulillah. 3 di Palembang, Palembang, gudang di Jakarta. Wow, keren. Sudah berapa lama? Dari aku semester 4. Semester 4 berarti Bangun 2016. bisnis sambil Ya. aku bangun bisnis sambil kuliah di 2015 sampai sekarang. Jadi kurang Keren. lebih 4-5 tahun. Keren. Jadi Samuel ini jadi udah bangun bisnisnya bukan setelah ini ya, setelah lulus kuliah, tapi lagi dia kuliah dulu, dia sudah mulai merintis usahanya gitu. Ya, jadi bayangin gitu. Tadi itu toko atau outletnya di Palembang ada 3 cabang. Di mana aja? Di Sudirman yang di depan Rumah Sakit Umum, Oke. KM3, di Jalan Jaksa Agung, di Bukit, di Jalan Merdeka, sampai Oke. rumah makan Ya. sederhana. Oke, sama di Jakarta. Kalau di Jakarta kan gudang. Ah, ah. Itu berarti fokusnya ke yang Fokusnya untuk online, jadi Online. kayak customer online kan kebanyakan di Jawa, Pak. Oke. Di Jawa. Nah, untuk kalau kita punya gudang dari Palembang, pengiriman itu mahal. ya ongkirnya ya. kena Ongkirnya, kita udah bisa bersaing dengan sulit bersaing ongkos kirimnya dengan dengan yang di Jawa, di gitu, Jawa. di Jakarta ya, Ah, jual Jakarta. Karena market terbesar di Indonesia itu Jawa. Jawa ya. Mm-mm. Kalau boleh tahu berapa Samuel transaksi yang online itu kebanyakan di Shopee, di marketplace ya, di marketplace sama Instagram ya. Kalau marketplace-nya Shopee ya, Iya betul. Shopee ya. Shopee. Kalau boleh tahu sehari itu biasa trafficnya berapa banyak? Traffic apa, Pak? Yang transaksi jual belinya? Transaksi. Rata-rata. Kurang lebih ya. Mm-mm. Bisa ya 300 300 transaksi. Wow. 300 piece. Iya 300 piece. 300 sampai 1000. Wow. Rekornya berapa? Pasar bonus kali ya? Kayak kemarin Iya. 55. Ini kemarin ada big sale lagi yang baru Senin tadi, Pak. Ya. Senangnya. Itu tembus satu hari 3.000 paket. Wow, 3.000 case. 3.000 3.000 paket. Berarti satu Satu paket paket tuh bisa ada bisa yang lebih. bisa 3 beli 4 ya. Rata-rata sih 3 biasanya. Oh. Tuh sama kalau ngambil barang dari mana case-nya? Nah, saya kalau ambil barang langsung ke tangan pertama, Pak. Berarti impor ya? Impor. Impor. Dari Cina ya? Betul. Dari Cina ya. Oke, dari Cina lewat Alibaba atau AliExpress kayak gitu-gitu ya. Kurang lebih Kayak gitu. gitu ya. Iya. Nah, kalau kita tangan pertama kita bisa bersaing. Ya, harganya Harganya kan. langsung Ya karena marginnya lumayan kan gitu. Walaupun 1.000-2.000 marginnya kalau dikali ya transaksi sebanyak itu lumayan juga gitu. ya kan. lumayan, Pak. Sekarang berapa jumlah karyawannya? Total karyawan 15 kurang 15. lebih. Yang di Palembang dan Jakarta? Iya, total. Total 15 ya. Oke. Ya Itu untuk casing aja. iya. Itu enaknya ini, enaknya apa namanya? Kayak online gitu kan, tenaga kerjanya enggak terlalu banyak gitu kan ya. Jadi fokus di gudang dan Fokus di bisa tidak berkerumun lah. Gimana pahit-pahitnya Samuel waktu ngerintis usaha awalnya? Pahit-pahitnya. Ya kan dari awal kan nggak mungkin kan langsung 3 cabang kan dari awal dulu masih mahasiswa kan, dari nol kan bangunnya kan, dari nol kan. Pahit ya. Aku ngerasain manis terus soalnya. Pernah sih, mungkin hal pertama terjun langsung kayak jualan langsung, ketemu customer, ya pasti aku uangnya udah biasa ketemu. Oh, tatap muka gitu ya. Gitu. Nah, ini mencoba berani ke diri jualan di KI misalnya, Pak. Buka lapak ya. Jadi lagi ketemu kawan, sebenarnya aku tuh kayak takut kayak dikatain temen kayak mana. Yang penting tambang dulu ya, mau Iya, ketemu dulu. pertamanya sih Ya, awal-awal takut. ya, tapi habis itu kan jualannya jualan cewek gitu, padahal cowok apa kayak mana lah. Pertamanya takut, tapi ternyata pas jalani itu teman-teman tuh dukung malah, Iya. malah beli kayak itu. Oh, ikut beli Oh, juga ya. Samuel pengen beli jadinya. Lagi murah kan gitu. Apalagi bisa minggu kan. Kawan kan. Iya.
gimana caranya Samuel ya gitu ya. Ini kan pasti banyak nih ada adik mahasiswa atau SMA yang nonton atau kawan-kawan yang lain gitu. Brand yang Ciluba itu dari yang orang nggak kenal tiba-tiba langsung kenal gitu banyak gitu. Apa kira-kira yang dilakukan Samuel gitu? Karena kan banyak di Palembang sebelum Samuel kan yang jual-jual aksesoris ini kan. Apalagi di mall aku tuh banyak sekali di mall kan. Gimana sampai tiba-tiba tuh? Apa menggunakan yang teknik apa strategi apa gitu Samuel? Ya, untuk memperkenal ke banyak konsumen itu pasti butuh proses. Tidak bisa sebulan Instan, 2 bulan mungkin mungkin instan kan, instan. ya. Itu pasti butuh waktu yang panjang. Nah, terus juga kita harus tahu dulu barang yang kita jual tuh apa kelebihannya. Terus kayak mana orang tahu. Nah, terus ya intinya marketing lah. Iya, marketing Yang jelas kita punya marketing plan yang dalam bulan ke depan yang kita mau eksekusi apa. Nah, kayak mana orang tahu. Aku biasa gunain pakai Facebook Ads, Pak. Oh, Facebook Ads. Facebook Ads. Tapi pertama kali sih eksperimen pertama kita kayak pakai paid promote. Kayak kalau zaman dulu Unsri Cantik, BGKC, PLG. Kalau zaman dulu endorse ya. paid promote. Oh, paid promote. Setelah itu kenal-kenal Facebook Ads kan. Nah, aku cobalah eksperimen di Facebook Ads, belajar lewat website, lewat Google lah, pokoknya belajar di YouTube. Lihat Facebook Ads tuh enak, bisa tahu audiens kita tuh siapa, target segmen kita siapa. Nah, kita kan pengennya lebih kena kan ke user kayak yang kita jual iPhone, ya, audience Oppo. setting ya gitu ya. Nah, iya betul Pak. Kayak yang kita jual iPhone, Oppo, Xiaomi, Vivo. Nah, jadi kita tembak ke audiens yang tadi Pak. Oke. Terus kita bisa segmen lagi ke daerah Indonesia atau fokus di lokasinya, Palembang, locationnya dan umurnya, ranknya juga umur kan, betul. Nah, itu sih serunya menjalani bisnis. Berarti Tantangan tapi berarti learning by doing ya kalau sama iya, learning by aku udah doing. pakai kayak bisnis planning sebelumnya. Iya. Aku dulu lakukan dulu, Iya. baru sambil berjalannya waktu aku belajar. Nah, sambil kuliah juga kan. Nah, pas kuliah tuh aku ngebangun bisnis tuh, aku pengen punya brand yang bagus kan. Kayak tadi kata Bapak tadi, pasti aku harus punya packaging yang menarik. Kayak logo, Benar. foto yang menarik, Fitnya ya. feed yang menarik, Instagramnya, yang biar orang suka kan. Nah, itu aku biasanya relasinya dapat dari NDP Galuh, Pak. Oh. Kayak logo, aku dapat dari dosen namanya Pak Wi. Oke, dan Pak Uyi. Dosen multimedia ya Pak Uyi. Multimedia. Iya. Kayak foto katalog, aku dapatnya dari ini Kak Abi yang dulu kakak tingkat aku. Iya. Nah, jadi sambil menjalani bisnis aku aktif untuk cari relasi gitu. Iya, jangan kupu-kupu ya. kuliah pulang ya. Yang kuliah tuh jangan kuliah kupu-kupu, kuliah pulang. Jadi manfaatkan tuh dosen-dosen, teman lain ngobrol gitu. Sharing-sharing aja kayak Samuel kan karena dia ya sering aktif nanya-nanya ngobrol-ngobrol ya lumayan. Awalnya takut juga sih sebenarnya ketemu Pak Wi. Aduh Pak Wi galak dah ya. Ternyata mau loh, dosen tuh meskipun bisnis kita tuh kecil. Ya kan kita emang prinsipnya dosen tuh kan mensupport mahasiswa. Kalau selama masih positif pasti kita bantu gitu. Oke. Nah, jadi itu ya. Jadi sekarang itu memang tren dalam dunia advertising itu ya. Itu emang Instagram Ads dan juga FB Ads itu luar biasa dahsyat. Jadi kayak cakupannya tuh lebih besar daripada kita masang iklan di koran atau baliho gitu. Dengan budget yang minim ya. Iya, kalau betul, kan bisa budgetnya kita setting sendiri kan kalau di Instagram. Budget harian pun bisa. Iya, budgetnya misalnya $1, $2. Kalau dulu pakai credit card kan. Betul, pakai kartu kredit. Kalau sekarang itu aku baca itu kita bisa deposit. Oh, Bisa deposit. Aku belum pernah coba Kemarin aku dengar di salah satu baca di salah satu YouTube itu sekarang bisa deposit. Jadi kita deposit berapa nanti kita bagi aja berapa budget hariannya gitu kan. Kayak $1 tuh aja mungkin bisa sampai 5.000 view kali ya iklan kita kan. 5.000 view. Bayangkan kalau kita masang iklan di koran dengan budget 3 juta per hari gitu ya, yang cuman ukuran kolom kecil gitu ya, yang view-nya ya gak segmented kita juga gitu kan. Kalau zaman tahun 2000-an mungkin masih kenal lah kali Pak ya. Iya. Kalau sekarang tuh kayaknya orang yang baca koran kan agak turun gitu kan.
berubah dari mungkin dari cetak ke online. Digital. Jadi Di ya. website Jadi gitu. tuh buat teman-teman yang punya usaha, mungkin bisa mempelajarin bagaimana menggunakan FB Ads atau Instagram Ads, atau juga yang bisa juga SEO ya, Google Ads ya, Google Ads, Iya, Google Ads juga Google bisa. Ads juga. Kalau bisnisnya bisa lah di Google. Jadi kita tuh kita lihat dulu segmented usaha kita gitu. Kalau segmented usaha kita tuh anak muda, itu Instagram dan Instagram paling tepat kayaknya. Instagram kalau yang SMA gitu ya kan. Iya, SMA itu kuliah, iya, umur. Instagram. Tapi kalau udah kayak kerja kayaknya FB Ads tepat gitu. Tapi kalau misalnya bisnis kita itu bukan produk fashion atau misalnya produk besar gitu ya, kayaknya Google Ads yang lebih tepat. Jadi kita pelajarin itu. Mungkin nanti kedepannya kita akan ngobrol bareng juga dengan alumni yang dia konsultan ini kali, konsul ads kayak ya. Kita ada, jadi kan bisa juga lebih detail lagi belajar ads ya gitu. Samuel dulu kalau nggak salah ini ya kuliahnya malam ya. Kuliah malam. Kenapa kuliah malam dulu? Yo, karena Pengen usaha tadi? bukan sebenarnya Apa? kerja sambil kuliah, Pak. Oh, awalnya gitu. Awalnya aku pengen kuliah sambil kerja. Masuk kuliah, sampai masuk kuliah tuh belum ada dapat kerja. Masukin CV, selalu gagal. Gagal terus ya. Gagal terus, tidak pernah dapat panggilan. Ketika dapat panggilan, gagal lagi. Iya. Dapat panggilan aku pengennya ngelamarnya bagian admin. Ini menarik nih, Pak. Iya. Aku ngelamarnya bagian admin. Pas interview, mungkin aku kan Gugup kali ya. gugup atau jadi kurang menarik lah ya. Jadi kayak direndahkan kayak itu, ditawar ke OB. OP. Aduh, dari situ aku mungkin ngedownian. Oh, OB, aduh. Mamaku kuliah ke mahal-mahal ya. Sekolah ke mahal-mahal, tapi aku ditawar ke OB. Ya sudah, dari situ aku coba blogging, Pak. Blogging. Ternyata aku kayaknya susah nih untuk ngelamar gawe kerja kantoran. Aku padahal target aku tuh pengen jadi kerja di Tokopedia, Bukalapak. Kerennya startup aku ya, startup startup ya. Yang pokoknya kantoran lah sudah keren lah aku kerjanya dulu. Nggak kira bakalan bisnis. Nah, balik lagi ke yang tadi. Apa tadi? Lupa. Dia kuliah malam tadi ya. Sampai akhirnya ke Akhirnya bisnis. blogging ya, Iya, blogging. Aku jalanin blogging selama 1 tahun, ternyata udah dapat duit juga itu, Pak. Oh, ngeblog itu kan dulu kan kalau Gagal sekarang musim juga. YouTube kan, kalau sekarang kan YouTuber kan. Kalau dulu kan blognya Blog. AdSense-nya kan. Betul. AdSense-nya kan. Nah, selama 1 tahun blogging nggak ada penghasilan juga. Karena view-nya udah dikit ya. Dikit. Dari situlah, kayaknya aku nih nak jadi apa gitu nah. Dari titik terendah lah itu. Iya. Selama 1, 2, 3 semester tuh aku lagi terendahnya sampai ke 4 ketemu untuk ngebangun bisnis casing gitu. Kepikirannya casing itu di mana terlintas? Nah, kepikiran casing karena kayak ketemu masalah sebenarnya, Pak. Aku kemarin dibeliin iPhone 5C oleh kakak. Iya. Aku carilah casingnya di online. Ya, iPhone 5C yang warna-warni itu ya. Hah? Yang warna-warni itu iPhone 5C. Iya betul. Warna-warni. iPhone 5C yang warna-warni ada putih Iya. dan macam-macam. Nah, aku cari casingnya di IG. Kok tidak ada ya? Case Palembang dengan hashtag dulu. Iya. Tidak ada ya yang jual case iPhone 5C. Aku cek Jawa, ada di Jawa. Nah, dari situ aku ketemu. Oh, berarti kalau aku mau jual Palembang ada nih segmennya. Oke. Kayaknya aku bermasalah, pasti ada yang bermasalah Pasti, kayak aku juga. ya, Nah, dari situ aku coba jualin lagi produk yang dari Jawa tadi, Pak. Aku reseller jual ke lagi, ada beberapa customer mau. Jadi ngambil barang dari Jawa atau dropship? PO. Oh, PO. PO, rekap dulu Ya, jadi. ya. Ternyata orang tuh beberapa tidak mau. Kalau PO Nunggu lama kan, karena lama. butuhnya cepet. Nah, dari situ dapat lagi masalah lagi nih. Coba pinjam modal 1 juta. Pinjam 1 modal 1 juta, masukin barang. Oke. Masukin 1 juta. Kepikiran kayak mana ngambil duit 1 juta tadi balik.
laku ya barang ini sudah Karena kan kalau makanan kan bisa dimakan. Ini kan cash. barang sudah dibeli. Mau diapain gitu Mau kalau dimanain? habis gitu kan. Nah, Ya. jadi dari situ kepepet lah ya. Dari kepepet itu kita terpacu lah Pak. Keluar ide-ide tadi tuh. Coba pet promote lah Unsri Cantik. Pet promote lah BGKC PLG. Iya. Nah, dari situ beberapa ada yang tanya-tanya, beberapa yang ada beli juga. Ya lumayan lah. Ya ningkat ya jadi Meningkat lah, transaksinya ya. kan. Kalau dulu sehari 100.000, 200.000, Iya, wah iya. sudah bersyukur nih. Berarti kalau 10 hari, berarti aku sudah bisa balikin modal. Aku pikir Udah itu. return on investment sudah ya. Heeh. Tapi aku tidak kepikiran untung tadi tuh untuk aku jajan nih sih. Aku Iya. tabung, beli ke modal lagi. Oke. Jadi sehingga barang aku Muter tuh terus gitu ya, muter ya. terus. Oke. Jadi banyak deh aku oh barangnya banyak nih. Sampai bingung deh, we. Iya, sampai sekarang lah ceritanya. Gitu. Oke, untuk teman-teman mungkin sudah banyak yang mau nanya-nanya gitu ya. Nah, kalau yang mau nanya-nanya itu kalian bisa melalui menti.com ya, menti.com. Kemudian masukkan kodenya itu angkanya 956514. Oke, ya. Sekali lagi kalau yang mau nanya-nanya bisa ke menti.com meenti.com, kemudian masukkan kodenya 956514. Oke, nah itu ya. Nanti pertanyaan kalian akan dipilih yang menarik pertanyaannya, akan kita tanyakan kepada Samuel gitu ya. Oke, tadi kan Samuel cerita-cerita sudah kuliah malam ya di MDP gitu ya, kuliah malam soal bisnis. Nah, sekarang ini MDP itu sudah melakukan penerimaan mahasiswa baru ya. Jadi untuk adik-adik itu bisa mendaftar kuliah di MDP. Kita ada 2 jalur. Yang pertama jalur tanpa tes. Jadi untuk yang adik-adik kelas 12 sekarang nih yang sudah lulus ya, yang lagi kelas 12 ya gitu ya. Tahun ini kita ada jalur tanpa tes ya. Jalur tanpa tes itu kita sampai tanggal 13 Juni 2020 ya. Ya, jalur tanpa tes itu ya kalian gak usah tes lagi gitu ya. Lihat nilai kalian, itu nanti kalian kan kalau nilainya masuk, keren kalian bisa masuk ke jalur tanpa tes. Kemudian ada lagi jalur tes. Jalur tes ini bisa diikuti untuk yang lulus tahun sebelumnya. Ya, lulus tahun sebelumnya kalian bisa ikut jalur tes. Jalur tes itu sampai tanggal 6 Juni ya. Kalau untuk informasi lebih lengkapnya kalian bisa kunjungi di www.daftar.mdp.ac.id ya. Nah, mungkin kita ada program yang menarik sekali untuk penerimaan mahasiswa baru tahun ini ya. Kita ada program cicilan ya, cicilan uang daftar kuliah ya, daftar kuliah cicilan. Jadi kita bisa cicilan sampai bulan Januari 2020. Oh, dahsyat ya, gitu. Ya, Jadi cicilan, Pak. Cicilan gitu. Karena ya pasti bisa kuliah jadi ya, harus kuliah gitu. Jadi kan Sangat membantu itu, iya, Pak. karena kan kita kan sekarang kan lagi ini saya lagi corona ya, COVID-19. Sama pasti ngerasain juga kan Iya. bisnisnya kan. Iya, Kak. Karena porak-poranda semua gitu kan, banyak yang dirumahkan, mungkin orang tuanya atau mungkin yang lagi kerja juga lagi dirumahkan, tapi pengen kuliah kan nggak mungkin kan, kasihan kalau kita nunggu kuliah sampai nunggu tahun depan lagi gitu. Jadi kita MDP ngadain program cicilan, ya cicilan sampai bulan Januari. Jadi kalian harus bisa kuliah tahun ini, langsung aja kuliah ke MDP. Ya, kita ada jurusan di komputernya itu kita ada sistem informasi S1, teknik informatika S1, kemudian manajemen informatika D3. Kemudian di ekonomi kita ada akuntansi dan juga manajemen S1. Terus MDP itu semua program studinya itu terakreditasi B ya. Jadi udah terjamin baik lah gitu ya karena akreditasi B-nya. Ya. Pokoknya informasi lengkapnya bisa www.daftarmdp.id. Jadi kalian tidak usah ke MDP kalau mau daftar. Bisa dari rumah aja. Dari rumah aja. Oke. Gitu. Belum ada pertanyaan ya. Nanti kalau ada pertanyaan saya langsung tanya aja. Oke, kita lanjut lagi gini. Waktu kuliah di MDP, Sam, ya kan itu banyak sekali mata kuliahnya gitu ya. Kira-kira mata kuliah apa aja yang kira-kira mendukung dengan bisnis Samuel sekarang? Semua mata kuliah sih sangat mendukung sih menurut aku. Kayak desain bisa belajar dikit-dikit untuk diterap ke Iya, desain kayak, ya, desain. kayak pemrograman website kan bisa untuk operasional. Jadi aku buat jadi
sistem. Oke, sistem dari gudang sampai ke kasirnya ya. Betul. Jadi admin input dimanapun, jadi data tadi bisa tetap ke Jadi transfer. jadi si Samuel bisa monitoring. Betul, Kan monitoring banyak laporan, cabangnya kan, jadi nggak usah keliling-keliling kan dari dashboard yang Samuel aja kayak gitu. manajemennya, dari akuntansi, ya, dan lain-lain. Jadi hampir seluruhnya ini ya bisa mendukungnya gitu. Jadi Kecuali Mandarin. sebenarnya bisa juga kalau Mandarin. Kalau Mandarin ya? Kau kan beli barang di Cina Di Cina, langsung ya. itu bisa Komunikasinya pakai Mandarin. kalau ini lihai dan Mandarin. Paling UI ini Pak. Oke, itu tuh jadi teman-teman semua ya gitu ya. Jadi mata kuliah yang ada di MDP itu nanti tuh kalian bisa terapin di ini, di apa namanya, di pada saat usaha atau kerja gitu kayak Samuel gitu. Jadi emang orang tuh ada yang ditakdirkan untuk jadi pengusaha, ada yang ditakdirkan jadi pekerja gitu ya. Entah, jadi semuanya jalan yang baik. Coba kalau kemarin Samuel nerima jadi OB gitu kan. Nggak ada celebak case gitu. Aduh. Tapi dia lebih memilih jalan yang terjal jadi pengusaha gitu ya. Akhirnya ya seperti sekarang. Oke. Oh, ini sedikit info aja ya. Samuel ini masih single loh, Jadi kalian yang itu mungkin bisa apa gitu. Cari jodoh nih Pak. Nanti cek aja Instagramnya gitu ya. Oke, kira-kira Samuel untuk teman-teman adik-adik ya, adik-adik SMA atau yang kuliah kan pasti kedengarnya kan masih muda udah jadi pengusaha sukses. Kira-kira tipsnya apa gitu Samuel untuk mereka? Tips untuk teman-teman yang atau adik-adik, kalau gagal itu biasa itu Pak. Okay. Kayak aku, cita-cita aku sebenarnya Pak, pengen jadi karyawan tadi kan Pak. Ya tapi selalu gagal. Ngelamar CV ditolak, dipanggil pun susah. Pas interview gagal. Nah, dari gagal itu kita tetap usaha, coba terus, cari peluang lain. Kayak kemarin aku coba di blogging, ternyata gagal juga. Belum di situ rezekinya. Belum di situ juga rezekinya. Coba lagi di business casing. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Jadi buat teman-teman yang lagi bangun bisnis atau mau coba bisnis atau lagi gapai cita-citanya, jangan takut gagal. Iya, oke. Coba dulu, just do it. Oke. Jadi aku pernah ikut pelatihan gitu ya, kayak yang motivasi gitu loh, motivasi. Jadi kita tuh semuanya tuh punya jatah gagal. Mungkin aku punya jatah gagal 10, Samuel punya jatah gagal 5, Ade punya jatah gagal 20. Kalau kita udah gagal sekali, kurang sekali kan? Iya betul. Udah tinggal misalnya 5 jatah gagal kan? Gagal sekali, tinggal 4 dong gagal kita kan? Gagal lagi kan? 3, 2, 1 sampai habis gagal baru sukses. Nah kalau kita udah coba-coba, udah pernah nyoba, gagal kita udah pernah habis. Nah, jadi harus dicoba gagal tuh. Benar. Jadi gagal tuh sebenarnya disyukurin gitu ya. Sepertinya sudah ada pertanyaan masuk nih Sam. Ya. Ada yang nanya bagaimana mempertahankan bisnis lagi masa pandemi gini nih. Nah, seru gitu. nih. Iya. Gimana Sam? Nah, tadi kalau nggak salah udah pernah sudah di Iya, udah singgung dikit ya. tinggal dikit jadi. Pasti omset pasti ada ngaruh. Nah, tapi gimana kita tetap kita sebagai owner pasti tidak mau lah Pak. Iya, kita kan ada karyawan yang mesti digaji, benar. gitu kan. Nah, tapi kita harus dukung pemerintah juga. Nah, makanya dari yang offline kita pindahkan ke online. Beberapa customer yang tidak bisa datang ke toko, kita kasih promo gratis ongkir untuk belanja dari rumah. Nah, campaign itu dari tim marketing udah disiap pada Maret. Sampai ke bulan ini berjalan terus. Alhamdulillah beberapa konsumen bisa nikmatin belanja dari rumah. Ya salah satu Cilubakes dukung pemerintah untuk di rumah aja ya. Di rumah aja untuk memutus rantai pandemi. Jadi intinya sih kita tuh harus cepat beradaptasi ya terhadap situasi. Betul, adaptasi cepat. Kita tidak bisa berkeras harus ini ya sekarang nyala ke keadaan. Iya,
ya gimana kalau mau bertahan ya harus adaptasi, evolusi bisnisnya gitu kan. Ya. Jadi Samuel itu dari mengalihkan saja ya, mengalihkan. Mungkin ada penurunan sedikit omsetnya ya, tapi tidak signifikan gitu kan gitu. Tapi masih bisa bertahan kan, karyawannya masih tidak dirumahkan karyawannya kan. Sejauh ini belum ada. Masih aman-aman aja gitu kan. Oke, jadi gitu tipsnya ya. Jadi kalau Samuel dia pindah ke online gitu. Iya sih. Saya juga gitu. Biasanya kalau belanja di makanan beli datang langsung, sekarang sih ya pakai GoFood. GoFood. Gitu. Oke, ini ada lagi pertanyaan nih. Siang kak, jadi sekarang kakak produksi sendiri kah produknya atau ambil dari beberapa agen? Kemudian perkembangannya itu bertahap dari mana ya kak? Dari awalnya, dari yang kakak awalnya dropship, terima kasih. Tahapan ya kita jadi. Tahapannya. Jadi pertama dia nanya sekarang Samuel produksi sendiri atau beli dari jadi gitu ya case-nya. Kemudian tahapan-tahapan sampai sekarang gimana gitu. Gimana San? Tuan jawab. Perkembangan pertamanya dulu yang Iya, dropship ya. Pertama kali emang aku dropship. Oke, dropship. Karena yang kemarin kan yang tadi aku cerita awal bisnis aku karena aku beli dulu. Oh, casingnya bagus. Aku bisa jual lagi dan ada segmennya, ada pasarnya. Nah, aku dropship beberapa ada yang mau, beberapa mau yang ready untuk COD kan. Nah, makanya dari dropship aku laku beberapa kali, aku coba modal 1 juta tadi untuk ready ke stok gitu. Oke, jadi pertama dropship, habis itu mulailah stok awal 1 juta, lihat transaksinya naik, nambah lagi, putar lagi duitnya kan ya. Putar lagi. Berarti puasa dulu kan? Puasa. Iya, puasa dulu, tinggal langsung dinikmati duitnya. Kalau jadi pengusaha itu kita harus siap-siap mencingkat pinggang dulu di awal, jadi jangan langsung foya-foya gitu ya. Jadi kan, soalnya kan awal modal 1 juta, anggaplah dapat untung misalnya 300.000, nggak langsung makan 300.000-nya, tambah jadi modal. Jadi puasa dulu. Berapa lama puasanya sampai kemarin? Waduh, lama pak. Lama, lama setahun, 2 tahun? Setahun mungkin. Setahun puasanya. Itu paling untuk makan baik sih. Iya, jadi untuk hidup makan aja kuliah kan? be. Iya, makan kuliah aja. Jadi Samuel itu kan 1 juta di awalnya dia puasa, duitnya tuh sisanya dibayar untuk beli barang sama marketing aku biasanya. Nah, ya jadi terus ini produksi produknya enggak produksi sendiri kan? Sekarang tidak, kalau untuk produksi sendiri atau ambil produk dari beberapa agen. Ambil. Nah, beberapa kita ambil dari agen, beberapa kita produksi sendiri. Bukan produksi sendiri tapi custom ya? Custom ke pabrik kayak gitu. Request custom. Jadi pesannya di pabrik. Oh, jadi Samuel ngasih requirement-nya pengen kayak gini speknya, desainnya kayak gini. Oh, bisa gitu ya? Bisa. Jadi pengen bahannya apa, terus gambarnya kayak mana. Nah, biasanya aku ambil desain dari mana. Jadi dapat pertanyaan kayak itu ke pasti kayak. Nah, aku dapat desain dan gambar itu biasanya aku riset dulu, Pak. Oke. Aku cari dulu biasanya dari website luar negeri. Oke. Kita cek apa sih yang lagi in di luar negeri. Nah, aku coba cari di pabrik bisa bikin enggak, dari pabrik bisa bikin, kita produksi, kita pasar ke di Indonesia. Nah, dari situ kita bisa yang pertama kali dan harganya bisa harga pertama kan. Barang pertama dan tangan pertama kan. Dan bisa laku udah pasti laku sih kalau kita sudah riset kayak pertama kan gitu. Orang kan wah ini pertama nih. Aku juga itu sih biasanya. Barang pertama gitu kayak saya jam tangan gitu. Baru kadang-kadang belum masuk Indonesia cari luar negeri kan. Betul. Nah, kayak contohnya casing yang kayak gini nih. Ini kemarin beberapa toko di Indonesia belum banyak, Pak. Nah, aku coba masukin. Nah, ini sudah ada di Cilubakes. Jadi casingnya nih. Oh, geser gitu ya. Geser. Oh iya. Bisa nutup kameranya. Jadi kadang-kadang ini apa kabur gitu ya, kadang-kadang tangannya kena pakai lensanya ya. Kita kan takut kameranya leset atau pecah kan. Nah, di casing ini kita bisa lindungi, kita tutup kayak ini. Dan desainnya tetap keren gitu. Nah. Iya. Menarik. Oh, jadi ini jadi Samuel request ke pabrik untuk bikin casing yang kayak gini. Wow. Jadi ada yang mau desain produk juga ya Samuelnya gitu. Dahsyat banget gitu ya. Aku baru tahu ternyata bisa request custom. Kupikir custom itu cuma custom ini aja sampai apa warna atau apa. Ternyata sampai desain bentuknya juga gitu ya. Tapi ini
dari pabrik itu memang sudah ada. Oh, sudah biasanya. ada ya. Karena pabrik itu bukan supply ke kita baik, Pak. Oh, iya, banyak ya. Supply ke Karena dia ada seluruh minimum, dunia. karena dia ada minimum pemproduksinya kan Iya, berapa minimalnya gitu berapa kan. banyak. Iya. Oke, ini ada nih pertanyaan lagi nih. Kak, gimana manage waktu antara jualan ya sama kuliah gitu. Terus juga dia juga ada jualan online. Terus kadang ada beberapa customer yang nyepam nggak lihat waktu gitu, kadang lagi kuliah. Nah, jadi lagi kan misalnya kuliah malam kan tiba-tiba ada yang chat, Min, pertama kan handle sendiri kan? Iya betul. Aku kayak Superman sudah ngerjain galau, Pak. Iya. Jadi admin, yang packing, yang Ya marketing. awal-awal tadi kan Iya, soalnya awal-awal. modalnya minim kan soalnya kan. Nah, gimana tuh manage tuh? Awal-awal sama berantakan juga. Berantakan ya? Berantakan juga. Pas lagi UAS nih, Iya. tiba-tiba ada chat. Heeh. Nah, ting, aduh gugup kita. Sama kayak yang Tapi temen cerita. chatnya di Silent, tapi tetap silent. chatnya ke Instagram. Kalau sekarang kan WhatsApp kan ada WhatsApp bisnis kan. Jadi kan kita kan bisa setting pesan gitu kan. Maaf sekarang waktu ini. Kalau sekarang kan masa kan. Mungkin kalau zaman dulu kita kan belum ada kan. Belum ada. Kan? Line-nya dulu ya. Ada line ad. Line ad dulu kan. Iya. Kalau sekarang kan enak auto itu. Jadi kalau untuk manage-nya kita kasih waktu. Aku kemarin kan kuliahnya malam. Jadi di bio atau di status kasih waktu dari jam 9 pagi sampai ke jam 5. Jadi tidak nganggu jam kuliah. Kuliah aku dari jam 5 sampai ke jam 9. Ya, 9. Ya mungkin ya gitu aja kalau misalnya dia ngechat kita lagi kuliah, iya kan kita udah ngasih keterangan di bio ya harusnya ya gitu walaupun dan dia jadi dia bisa ngertiin juga Iya. posisi kita lagi ada online. Iya, ada online gitu ya mungkin di awal-awal gitu, tapi kalau misalnya udah besar kayak Samuel sekarang ya pakai admin gitu kan. Kalau di awal-awal ya gitulah. Ya tapi kita harus mudah-mudahan teman yang tanya ini bisnisnya bisa Iya, lebih maju lagi dan punya hire karyawan untuk jadi admin. Ya, intinya sih jalanin aja dulu. Jalanin dulu. Jalanin aja. Benar. Kalau kayak Tokopedia kan iya pasti kalau Pasti kayak ada jalan. ada jalan kayak Gojek, Eh, gitu kan. Gojek. Gojek pasti ada jalan gitu kan ya. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Terus ya, sampai nunggu pertanyaan kita ini dulu ya. Saya ingetin lagi ya, nanti akan ada door prize di akhir acara ya. Door prize-nya itu ada pulsa untuk 2 orang masing-masing 50.000. Kemudian ada 1 headset game. Kemudian juga ada voucher 100.000 ya di masing-masing untuk 2 orang ini masing-masing 100.000 itu voucher belanja di Cilubah Case ya. Total 200.000 jadi. Ya, jadi nanti juga akan ada untuk daftar ulangnya di tengah-tengah acara nanti silakan daftar ulang ya. Di situ nanti akan daftar sertifikat dan juga yang diundi untuk door prize ini. Nah, oke. Ini ada lagi pertanyaan yang paling menarik. Jadi, bagaimana cari distributor yang baik untuk memulai usaha all shop? Ya, lebih baik mencari distributor dari luar atau dalam negeri. Nah, gitu. Dari luar negeri atau Luar ya, untuk distributornya ya. Untuk pertama kali baiknya dalam negeri. Karena modalnya kecil awalnya. Terus mencari distributor yang baik, kita harus beli dulu, Pak. Oh, dia akan lihat produknya dulu ya. Iya, kita lihat servisnya kayak mana, kita coba dulu produknya kayak mana. Nah, kayak mana kita jual kalau kita udah tahu produknya kayak mana. Bener. Ya Iya. kan? Kualitasnya kan. Kualitasnya. Quality. Nah, sedang pas kita beli jelek, kita nak jual ke lagi, pasti customer juga pasti ngeluh. Iya, udah mau lagi. Nggak mau Udah lagi bakal beli. repeat order ya. Udah bakal repeat order gitu. Atau pelayanannya kurang bagus. Ya, pasti ganggu juga di bisnis Iya, kita. karena kan kalau kita butuh mau udah habis stok kita mau beli lagi ternyata dia slow respon kan kita terhambat kan bisnis Iya. kita kan gitu. Jadi emang dicoba dulu partai kecil ya, coba dulu Iya, partai, coba kecil, partai kecil. jangan langsung partai besar gitu. Jadi kalau pertama beli kecil, tes dulu lihat dulu kualitasnya dan layanannya, kalau sudah oke, mungkin baru bisa ke partai besar gitu. Nah, mungkin kalau udah mau ke luar negeri itu kalau udah luar biasa besar ya partainya gitu. Karena kalau aku lihat di Alibaba tuh ada minimumnya sampai 10.000 casing, 20.000 casing misalnya Iya, gitu betul. kan di Alibaba itu aku lihat kan gitu. Ya, ada minimum sih dia, ada minimum gitu. Kalau cuma mesen kayak 100-200 kayaknya mending di lokal dulu. Udah dilayanin. Iya, udah bakal lain di Alibaba gitu. Nah, terus nanti
door prize yang diberikan peserta itu akan diundi kan pada saat ini. Nah, itu kalian harus nonton terus live-nya gitu ya, harus terus nonton live-nya. Kemudian nanti untuk yang dapat door prize itu ya nanti harus komen tuh di ininya, di YouTube-nya ya gitu. Ya, jadi gitu. Jadi nanti terus nonton kita ya webinar ini gitu. Ya, sampai akhir gitu. Karena kita akan di akhir gitu. Terus apalagi Samuel kira-kira bisa di-sharing sama Apa ya? Samuel ya? Apa yang bisa sharingnya? Untuk Buat adik-adik. teman-teman sih yang jelas untuk di pandemi ini kan pasti uang jajan nggak ada. Iya, ya nggak usah jajan juga kan di rumah juga kan. Atau yang kerja di PHK, Dirumahkan, dirumahkan. ya. Nah, coba teman-teman aku di IG biasanya jual produk. Nah, itu ada hal bagus juga. Oke. Menurut saya, Pak. Dicoba aja dulu ya. Iya, jual itu coba dropship dulu kali ya. terserah sih. Coba Dia atau jual makanan dari rumah atau apa. Yang dia expert lah, yang dia bisa jaga kualitas produk tersebut. Dia coba, siapa tahu kan dari bisnis kecil dia tadi kayak aku bangun bisnis yang kecil dulu. Siapa tahu ada customer yang mau beli. Kita tes pasar dulu. Tes kan? pasar dulu. Tes pasar dulu. Benar. Cocok nggak produk yang kita Cocok jual nggak? ada nggak gitu kan? Jangan takut kayak misalnya aku jualan produk ini agak dikatoi teman. Iya. Sebenarnya salah mindset itu menurut aku. Setelah aku coba, aku mindsetnya sama kayak itu sebenarnya soalnya Pak. Nah, teman tuh beberapa mau support kita kalau kita berani pasar ke tadi. Nah, dan juga buat teman-teman yang lihat temannya jualan, yo kalau bisa disupport kayak itu dibeli gitu. Iya. Nggak usah nawar ya. Nggak usah nawar. Tapi kalau nawar masih masuk akal Iya. apa lah. Kalau lebih baiknya nawar. Iya sih. Kalau sama saya awal dia mulai bisnis kalau aku lihat sudah tepat ya karena ada masalah gitu ya. Masalah aja. Kalau ada masalah tuh pasti ada bisnis di situ. Iya, betul. Kalau udah ada masalah tuh nggak bisa berbisnis itu. Ya. Nah, kadang-kadang kalau aku lihat sekarang kan lagi musim startup gitu ya. Musim startup gitu ya. Jadi kadang-kadang buat aplikasi jadi startup tapi nggak ada yang pakai karena nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah. Dibikin masalah. Jadi, pola pikirnya itu sebenarnya itu adalah cari masalah dulu. Cari masalah bukan bikin masalah. Ya, cari masalah terus ini baru dibuat solusinya, dicari solusinya. Iya, dicari solusi. Kalau dapat solusinya tawar ke produk ya, itu tadi. gitu. Oke. Sekarang kita coba undi door prize yang pertama. Oke. Jadi ada pulsa 50.000 ya untuk 2 orang pemenang. Ya. Nah, jadi nanti kalian lihat ya, kalian lihat yang diundi siapa yang dapat ya. Nanti kalau kalian lihat itu langsung komen di ini ya di MDP Live-nya ya, di YouTube channel-nya gitu ya. YouTube channel atau di DM ya, langsung DM aja. Ya. Nanti akan dihubungi sama admin. Oke, bisa diundi sekarang? Ya, oke kita mulai ya. 1, 2, 3. Go. Oh, random nih Pak ya. Ya, kita random undi dari yang sudah daftar ulang. Michelle itu. Oh, Michelle. Kalau Michael Michael. itu Michelle ya. Michelle, silakan DM Instagram ya atau diketik di MDP Live gitu ya. DM Instagram aja gitu ya. Ya, oke. Satu lagi ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Yohanes. Ya. Yohanes mana? Yohanes Dawson jangan-jangan ya. Ya. Gitu ya, Yohanes. Silakan di DM ya. Anda selamat, Yohanes dan Michelle tadi telah mendapatkan door prize pulsa sebesar 50.000 masing-masing ya, gitu. Oke. Udah ya? Sudah door prize-nya? Kita lanjut lagi ya, ngobrol-ngobrol lagi. Lumayan ini udah kering ini ya, puasa. Kita ngobrol ya sambil nunggu buka gitu. Nah, jadi
Tadi udah banyak sekali ya ngobrol-ngobrol. Udah cerita ya. Dulu Samuel punya ini nggak sih? Punya apa ya? Cerita-cerita unik atau berkesan pada saat kuliah dulu? Cerita unik. Ya, ya lucu lah pas mata kuliah. Jadi pas bisnis sekarang misalnya gitu ya. Iya aku inget bapak itu pernah ngajarin gini, diterapin gitu ya. Praktikal lah, lebih praktikal lah ilmunya gitu ya, pas kuliah. Waktu kuliah. Cerita lucu. Nggak ada ya? Udah ada. Karena memalukan takutnya. Malu udah cerita gitu. Jangan cerita. Kalau cerita lucu di bisnis ada. Oh. Nah, ini cerita lucu nih. Ada reseller aku nih, Pak. Oh, jadi ada reseller juga gitu sama. Oh, jadi Samuel tuh membuka juga untuk reseller ya. Untuk menjual lagi produk. Berarti ini bisa ya? Jadi buat teman-teman yang pengen jual bisa juga. Nah, jadi kalian bisa jadi reseller juga nih mumpung lagi ini ya. Lagi masa-masa gini kan. Jadi kalian bisa nyari uang juga tambahan untuk jajan. Bisa hubungin Kak Samuel ya untuk jadi reseller gitu. Reseller Silbakis ya. Oke. Terus cerita lucunya. Jadi ada reseller tadi beli sama aku. Nah, produk aku tuh yang anti crack kalau. Oh ya, tahu anti crack yang warna putih transparan. Bening. Ya. Nah, reseller ini ngejual lagi. Jadi produknya itu kan memang tahan banting. Tapi jangan dibanting. Benar. Itu sengaja. Misalnya kayak baru bangun tidur, kalau jatuh kan aman dirinya kan. Nah, ini yang tidak disengaja. Tidak disengaja. Nah, ada customer anak SMP kalau nggak salah jualin lagi, terus temennya nggak percaya ini tahan banting, lalu dibanting. Pecah lah. Aduh, aku pikir langsung, aduh. Jadi reseller itu komplain. Dia komplain, dia cerita lah ke aku, Kak, jadinya customer aku mecahi HP-nya, dia minta ganti sama aku. Nah, cuman jadi, yaudah bisalah kan? Iyalah aku pikir. Jadi kan anti crack, bukan itu kan anti crack, bukan anti lempar. Jadi dari situ, ini berarti kita jangan kasih keterangan lagi bahwa produk ini jangan disengajain dibanting. Jadi untuk hal-hal yang tidak disengaja gitu. Jadi ada customer itu ada aja Pak. Nah ada satu lagi Pak. Ada customer nih, dia belinya iPhone 11 Pro Max. Oke. Gila mahal. Mahal nih. Tapi dia request nih ke admin iPhone 11 Pro. Beda kan? Kita packing sesuai orderan sampai ke pesanan, sampailah iPhone 11 Pro kan. Tiba-tiba dia komplain, Kak gimana sih, kan saya sudah jelas pesannya iPhone 11 Pro Max jadinya. Kok kenapa ukurannya lebih kecil jadinya? Kita cek, ini iPhone 11 Pro. Terus dia komplain, yang salah siapa ini? Aku udah ngerti HP. Dia yang pesen, dia yang salah, kita yang kena salah. Mungkin dia pas beli HP dibeliin atau iya beli. Jadi buyer yang salah order, seller yang disalahin. Ya gitulah, jadi pembeli itu maha benar gitu ya. Pembeli adalah raja. Pas kuliah dulu kan tidak seluruhnya, sampai kan sistem informasi ya, tidak seluruhnya juga mata kuliahnya pemrograman kan gitu kan. Jadi ada di luar pemrograman gitu. Di mata kuliah apa yang mengenai bisnis yang bisa dipakai sekarang selain itu? Mengenai bisnis Pak ya. Mata kuliah bisnis ya banyak tuh. Bisa manajemen. Ada yang manajemen ya. Manajemen terus. Kalau itu kewirausahaan. Kebanyakan sih sistem sih menurut aku. Karena di sini lebih kuatnya kan sistem nih, membantu aku untuk mengelola operasional aku Pak. Lebih ke arah ini ya, digital marketingnya ya. Gitu. Sekarang kan trennya digital ya. Mungkin kayak mata kuliah bisnis gitu ya, terus juga pemrograman web, internet gitu ya, lebih karena praktikal di bisnisnya gitu ya. Ya jadi di MDP itu sih banyak sekali ya mata kuliah bisnis ya. Ya kayak bisnis, e-commerce, terus juga betul. Pemrograman web ya. E-commerce sama Pak Rizky. Dengan makanya Shopee-nya bagus karena Pak Rizky nih. Nah, gitu deh. Ini testimoni langsung dari ini ya, dari alumni MDP gitu. Jadi sama satu lagi.
Guru pembimbing. Oh, itu sendiri. Bu Desi Iba. Oh, udah sih Bang ya gitu. Itu kan yang bimbing aku untuk ngebangun sistem. Nah, jadi aku ngebangun sistem itu aku eksekusi di sistem Cilubakes juga. Ya, selain di kelurahan yang aku skripsi tadi, Pak. Oh, oke gitu. Jadi di cloning aja gitu ya. Iya, betul. Di copy baik, copy paste Ya, baik. ya, tesnya gitu. Ini tuh Jadi ilmu yang di MDP itu lengkap. ya, udah paket kopi. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau buat teman-teman yang masih SMA sekarang atau yang belum kuliah, jadi itu udah testimoni langsung dari Samuel ya, Samuel yang dulu kuliah di MDP. Jadi kalian bisa daftar ke MDP ya. Sekali lagi saya ingetin, kita ada 2 jalur pendaftaran. Yang pertama itu jalur tanpa tes, itu untuk yang sekarang adik-adik yang lagi lulus tahun ini. Ya, itu kan bisa ikut jalur tanpa tes. Kita sampai tanggal 6 Juni, tanggal 13 Juni. 13 Juni jalur tanpa tes. Ya. Kemudian kita ada 2 jalur tes. Jalur tes untuk yang sudah lulus ya, sudah lulus tahun lalu gitu. Ya, itu bedanya jalur tanpa tes yang gak usah tes, kalian lihat nilai rapotnya saja. Kalau jalur tes kalian mesti tes dulu. Tesnya itu ada tes potensi akademik sama bahasa Inggris gitu ya. Nanti kalau lulus baru bisa kuliah di MDP. Nah, sekarang ini kan lagi masa-masa pandemi. Jadi kan ya kita tahu sendiri kan ekonomi lagi turun gitu kan, banyak usaha yang tidak bisa jualan, yang kantoran juga banyak yang dirumahkan. Ya, bahkan ekonomi Indonesia aja tumbuhnya cuma 2% di kuartal pertama nih. Kayaknya di kuartal kedua tuh pasti bakal minus pertumbuhannya. Nah, tapi kan kalian masih banyak yang mau kuliah gitu kan, masih banyak kuliah gitu kan. Karena kebutuhan primer sekolah itu. Nah, MDP itu punya program yang sangat baik sekali. Jadi, kita bisa cicilan sampai Januari 2021 tahun depan. Ya, jadi kalian bisa bayarnya itu nyicil saja ya gitu. Jadi tidak terasa berat gitu. Jadi intinya kalian pasti bisa kuliah tahun ini ya gitu. Oke, kita lanjut ini ya, undi lagi. Door prize yang dari Samuel. Door prize. Dari Samuel. Voucher belanja 100.000, Pak. Iya, untuk 2 orang gitu ya. Oke, nanti kita undi lagi dari namanya. Jadi kalian siapkan saja. Nanti gimana ya Samuel, teknisnya nanti akan di DM ya untuk yang menang. Jadi yang nanti kalian yang menang itu nanti silakan DM MDP, nanti akan dikasih MDP kode vouchernya. Kode vouchernya untuk bisa klaim di admin ataupun di toko. Oke, nanti bisa langsung datang ke toko langsung ya, di mana di 3 tadi, Sudirman, di Merdeka sama di Bukit. Bukit, atau bisa juga lewat Instagram ya. Instagram. Oke, kita mulai ya. Undi. Siap? 1, 2, 3. Oh, sorry, ulang. 1, 2, 3. Go. Waduh, ratusan ini banyak. Jessie Juliana. Nah, selamat ya Jessie Juliana dari unang pertama. Oke, Jessie Juliana nanti silakan DM ya Instagram MDP ya. Kemudian lanjut yang kedua, yang berikutnya. Silakan. Go. Gladys ya. Gladys ini adalah mahasiswa kesayangan Pak Dedi. Oh iya. Ya. Oke. Satu lagi. Oh, yang door prize utamanya headset gaming. Waduh. Ya, headset gaming. Oke. Siapa yang beruntung dapat headset gaming ya? Oke. Siap-siap. Ya, ayo berdoa. Oke, siap, mulai. Waduh. Andrian Pratama. Nah, Andrian Pratama langsung komen di YouTube ya, untuk klaim. Komen di YouTube atau Instagram ya, komen di YouTube atau Instagram ya. Kita kasih waktu 1 menit. Kalau 1 menit Andrian Pratama tidak ada komen di YouTube atau di Instagram, hangus. Waduh, sayang sekali Pak ya. Kita ulang lagi undi ya. Buat aku itu Pak. Kalau udah banyak jualan kan. Jadi kita mau hadiah ini untuk yang nonton dari awal sampai akhir ya. 1 menit ya, kita tunggu ya. Kalau nggak ada kita undi lagi. Beruntung nih, udah nonton. Oke. Dapat hadiah. Ya, jadi Andrian Pratama kalau lagi nonton silakan komen langsung di Instagram
live ya, Instagram live-nya atau di YouTube live-nya gitu ya. Karena kita kan ada dua platform ini live-nya. Jadi ada di YouTube dan juga Instagram. Jadi kita bebas aja mau yang nonton di YouTube bisa, yang di Instagram bisa. Ya. Kita tunggu semenit ya Andrian Pratama. Kalau nggak ada 1 menit, ya udah kita cut itu ya. Bentar lagi nih, 20 detik lagi. 20 detik lagi. Ya. Ini aku pakai stopwatch. Ya. Kayaknya udah Belum 1 menit, udah 1 menit. Ya, kita hangus ya kita. Hangus kita ulang aja. Ya, kita cari undi lagi. Ya, kita undi lagi. Bisa dimulai lagi undi? Siap? 3, 2, 1. Siapa yang beruntung? Viviani Amrina. Ya, Viviani Amrina. Yo, Viviani Amrina, silakan komen di YouTube-nya atau di Instagram-nya ya. Kita tunggu 1 menit. Ini undian yang kedua. Sampai berapa kali ya diundinya ya? Kalau misalnya masih nggak ada orangnya hilang juga. Sampai ketiga. Jadi kalau misalnya yang ketiga nggak ada juga, ya udah kita simpan door prize-nya untuk webinar selanjutnya minggu depan ya. Gitu. Ya, Viviani Amrina, singgung semenit ya. Oke, ada komen Viviani Amrina. Selamat Viviani Amrina mendapatkan ini ya, mendapatkan satu buah headset gaming. Tolong Viviani Amrina itu DM Instagramnya MDP Kampus ya. Nanti akan dijelaskan bagaimana mekanisme pengambilan hadiah headset gamingnya gitu. Oke, selanjutnya kita kayaknya sudah ya. Dengan selesai pembagian door prize tadi, kayaknya kita sudah selesai ngobrol bareng alumni episode pertama. Ya, ini episode pertama ngobrol bareng alumni. Jadi nanti kita akan terus melakukan ngobrol alumni episode berikutnya. Kita akan terus mengundang alumni sukses di MDP ya. Episode pertama ini usaha. Oke, itu saja ya, kita closing. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat pagi dan semoga bermanfaat. Ya. Dadah.